Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hirudin dari kelas D Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teknologi informasi pada bidang pendidikan. Latar belakang teknologi informasi. Secara umum, teknologi informasi adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi di dalamnya memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Peranan teknologi informasi dalam pendidikan dapat mencakupi segala aspek, di mana TIK seakan telah menjadi pengganti buku, guru, dan sistem pembelajaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan pendidikan di era sekarang dalam pembelajaran, selain membantu siswa dalam belajar, juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajarnya dan meningkatkan kualitas dan produktivitas dan pendidikan di Indonesia. Tujuan teknologi informasi pada pendidikan. Pertama, untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dua, mempercepat dan mengefektifkan proses belajar dan mengajar. Tiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar dan mengajar. 4. Meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. 5. Sebagai gudang ilmu. 6. Sebagai alat bantu pembelajaran. 7. Sebagai fasilitas pendidikan. 8. Sebagai standar kompetensi. 9. Sebagai penunjang administrasi. 10. Sebagai alat bantu manajemen sekolah. 11. Sebagai infrastruktur pendidikan. Manfaat teknologi informasi pada pendidikan. Pertama, TIK atau TIK sebagai keahlian dan kompetensi. Maksudnya penggunaan TIK harus proporsional atau TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. 2. TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Infrastruktur pembelajaran di sini maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dalam format digital. Jaringan adalah sekolah, sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. 3. TIK sebagai sumber bahan belajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang diperbaharui secara kontinu dengan menggunakan teknologi. Karena tanpa teknologi, pembelajaran yang up-to-date membutuhkan waktu yang cukup lama. 4. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, fasilitas TIK sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan informasi. Dengan menggunakan fasilitas multimedia, informasi akan cepat sampai ke peserta didik dengan lebih akurat, karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia tersebut, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuan secara lebih luas. 5. TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. TIK sangat mendukung dalam hal mengelola pembelajaran, karena pada dasarnya tiap individu memerlukan dukungan pembelajar yang tanpa henti. 6. TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, setiap individu memiliki alasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi berdasarkan fakta yang ada dalam mengambil sebuah keputusan. Dampak teknologi informasi pada pendidikan. Dampak positifnya. Pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik seperti jaringan internet, laboratorium komputer, dan lain-lain. 2. Munculnya metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kemajuan teknologi tersebut membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. 4. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dengan menggunakan media teknologi seperti komputer yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program yang telah diinstalkan. 5. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dampak negatifnya,
Pertama, e-learning dapat menyebabkan pengalihfungsian guru atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. 2. Seringnya mengakses internet. Dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. 3. Peserta didik bisa terkena information overload, yaitu menemukan informasi yang tidak ada habisnya yang tersedia di internet. 4. Pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. 5. Tindakan kriminal atau cybercrime. 6. Menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa atau mahasiswa, maupun pengajar, guru, atau dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning. Software dan hardware. Pertama, e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelajar dan pengajar melakukan proses belajar mengajar menggunakan media elektronik. 2. Blended learning. Blended learning adalah sistem pembelajaran baru di mana menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring online. 3. Perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data, baik itu buku dalam kurung tulisan, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. 4. Classroom. Classroom adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online. 5. Komputer, printer, dan infocus. Sisi keamanan teknologi informasi. Pertama, privacy atau confidentiality. Privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. 2. Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. 3. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli. Orang yang mengakses atau yang memberikan informasi adalah benar-benar orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah benar-benar server yang asli. 4. Availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Pandangan terhadap teknologi informasi. Di era sekarang, perkembangan teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.